Jadi sebenarnya sekarang ini dengan DNA dan genetika sebenarnya banyak Al-Irsyad ini yang sebenarnya saya itu kasihan dan miris, Gus. Mereka pertama kali sesama imigran menghadapi politik rasisme pernikahan kafa'ah itu, ya kan, banyak yang sampai akhirnya harus cerai, sampai kemudian terjadi konflik berdarah dan lain-lain, ya kan, sampai Mufti Hadramut harus datang untuk mendamaikan. Sebenarnya kalau syarat genetika orang-orang Arab non Ba'alawi ini banyak yang min Quraisy. Malah min Quraisy. Min Quraisy bisa dilihat di ini ketua PBNU bilang juga si Anies itu min Quraisy. Anies Baswedan ini min Quraisy. Meskipun bukan Dzurriyyat Rasul dan tidak pernah mengaku Dzurriyyat Rasul. Min Quraisy dalam arti kan bukan Bani Hasyim. Ya kan? Ya, Quraisy bagian ada kodenya L859+. Jadi dia bagian dari Quraisy. Kalau sistem politik rasisnya Ba'alawi digunakan, harusnya Ba'alawi cium tangan ke Al-Irsyad. Iya. Kalau pakai politik rasis ya kan. Karena Ba'alawi ini bukan orang Arab, bukan Quraisy, dan orang Quraisy kan dimuliakan dalam Islam. Harusnya Ba'alawi cium tangan ke Baswedan, ke Al-Katiri, ke Bahanan, ke Bajamal dan lain-lain. Karena ini Quraisy, Gus. Kalau pakai politik rasis itu apa itu Al-Irsyad itu lebih mulia? Lebih mulia daripada Ba'alawi. Daripada Ba'alawi karena bin Quraisy. Bahkan sebagian juga diakui oleh sebagai bagian dari Bani Abbas. Ada kan Nakoba Al-Hasyim itu lebih mulia. Lebih mulia daripada Ba'alawi. Daripada Ba'alawi karena bin Quraisy. Bahkan sebagian juga diakui oleh sebagai bagian dari Bani Abbas. Ada kan Nakoba Al-Hasyimiyun Turki yang juga mencatat apa namanya dari Bani Hasyim dan Bani Abbas bagian dari Hasyimiyun. Jadi sebenarnya sesimpel itu kalau kita menggunakan tes DNA. Makanya kita ini orang NU jangan terlalu musuhi, jangan termakan lah dengan doktrin bahwa Al-Irsyad ini sesat Wahabi. Tapi jangan orang tim Anies nih. Netral. Kita rangkul lah. Al-Irsyad jangan jauh-jauh dari NU karena ini sebenarnya secara kekeluargaan kalau Bani Wali Songo ini dari Ahlul Bait Nabi, Bani Hasyim dengan Bani Quraisy kan dekat. Iya, satu suku lah minimal. Satu suku. Ini Gus Kamal dari ibunya dari Bani Ahmad Dahlan. Coba di search ya kan. Kalau saya pesek ini lebih ganteng. Dokter ini. Dokter Kamal Al-Haq ya kan. Yeah. Muda, ganteng, pinter, cucu Sunan Muria, cucu Mbak Ahmad Dahlan. Ya. Yeah. Muhammadiyah, ayolah kita hilangkan apa namanya sekat-sekat dengan Nahdlatul Ulama karena Mbak Ahmad Dahlan dengan Mbah Hasyim Asy'ari ini satu trah. Bin Pangeran Benowo bin Joko Tingkir. Kesadaran ini kita ini saudara, apa yang kemudian menjadi itu apa yang menjadi perdebatan itu loh. Bahkan ada fikih Muhammadiyah beliau sebagai cucunya mengatakan bahwa itu betul karangan dari Mbak Ahmad Dahlan sama amaliyahnya dengan NU. Ini pasnya ini sih saudaranya Ahmad dari Kaji Bakri artinya kan tapi masih saudara keluarga besar. Ini sebenarnya kan sama amaliyahnya, cuma satu punya semangat modernisasi Islam dengan yayasan pendidikan yang luar biasa. NU masih salaf kan, itu kan di zaman itu kan seperti itu. Tajdid lah, pembaruan. Tapi saya untuk saran ya karena keluarga saya juga banyak yang Muhammadiyah ini. Tajdidnya sekarang Muhammadiyah kalah sama NU. NU udah bikin fikih peradaban loh. Kapan Muhammadiyah bikin tandingan fikih peradaban loh? Nah, kembali ke konteks ini. Kanjeng, gimana? Soal jadi kita bisa sampai pembicaraan ini saja sudah kita bisa simpulkan bahwa Pak Alawi itu menurut kajian tes DNA itu menurut kajian DNA berdasarkan DNA secara internasional diakui sebagai DNA-nya orang Yahudi. Ya kan? Satu, yang kedua uji kitab nasab itu juga sampai hari ini terbukti memang Pak Alawi itu yang disebut di Indonesia sebagai Habib itu tidak tersambung ke Rasulullah. Yang ketiga, salah satu kekacauan ini salah satu sebabnya adalah karena Pak Alawi mengklaim beberapa ulama kita, wali-wali kita yang sudah meninggal sebagai Pak Alawi, kan itu. Padahal bukan Pak Alawi. Bukan Pak Alawi. Terus apalagi yang bisa kita simpulkan tadi? Banyak, itu sudah saya tulis di tulisan ketiga saya tentang strategi hegemoni Pak Alawi Yaman kepada umat Islam Nusantara. Ada tuh dalam satu tulisan saya. Itu sudah saya ungkap lengkap. Salah satunya kemudian dari penghinaan itu salah satu pondok pesantren tertua kita, Pondok Sidogiri. Saya sudah minta izin ke pemangkunya, ke kiainya, Kiai Mas Nur Hasan itu putranya mau menikahi putri Pak Alawi. Kemudian ada salah satu tokoh
Ba'alawi Indonesia, ya kan, itu sampai menteror bapaknya dan putrinya sampai menggagalkan, dan menggagalkannya itu harus disorting seperti itu karena dianggap tidak sepupu, nasabnya Sidogiri ini terputus bla bla bla. Ketika Sidogiri melakukan isbat internasional ternyata terkonfirmasi Mbah Said Sulaiman ini bin Said Zain Abdul Qadir Al-Qadiri Al-Hasani Al-Jilani Al-Hasani, keluar isbatnya dari banyak negara. Nah kalau ini gimana? Mereka yang menuduh palsu ternyata dirinya tidak bisa membuktikan. Ternyata dirinya yang palsu. Ya, yang dituduh bisa membuktikan. Sekarang kan ganti kan, logikanya kan ganti. Dulu kami tuduh engkau kami palsu, kami sudah membuktikan kami asli. Wajar toh? Karena penghinaanmu luar biasa. Kalau kamu nggak menghina kami nggak akan mengusik kamu. Sekarang saya tanya, mana isbatmu? Ya kan? Mana bukti keaslianmu? Keaslianmu. Masa Nabi itu orang Jakarta, keturunannya Nabi itu orang Arab, ya kan? Keturunannya juga tersebar di Jazirah Arab, Timur Tengah. Imigrasinya juga tercatat dengan data yang konkret, ya kan? Terekam berabad-abad, ya kan. Terus kamu ngaku cucu Nabi, kamu hanya cukup isbat di Jalan Simatupang Jakarta dan bayar 200 juta. Nah, itu udah bocor percakapan itu, walaupun akhirnya terjadi ya begitulah. Nah, itu logika mana? Nabi orang Timur Tengah, keturunannya di Timur Tengah, isbatnya di Jakarta. Nah, logika mana? Ayo mari kita berpikir logis. Wahai kaum pribumi Nusantara, wahai seluruh penggiat nasab, ya kan, dan yang prihatin dengan meluruskan kesucian agama Islam, nasab Nabi kita yang kita cintai. Ayo kita jujur, ayo kita